Kita mulai lagi kuliah kita. Selamat sore, dengar Ketua? Sore Pak, dengar Pak. Ingatkan lebih kurang 2 minggu lagi kita akan ujian termasuk bahannya semua, ya, semua termasuk bahan hari ini, ya, kuis istilahnya ya, karena sumber nilai juga harus ada dari kuis. Baik, saya akan share screen. Materi kuliah kita hari ini adalah teknik pengelolaan satwa liar. Kembali bukunya adalah dari HDS Alikodra. Ya, itu buku utama kita. Baik. Populasi berfluktuasi, ya. Populasi berfluktuasi. Populasi satwa liar berfluktuasi. Bagaimana mengelolanya? Nah, itu bisa dibaca di dalam buku Alikodra itu kutipan dia dari Bailey 1984 itu pada halaman 99. Ya, pada halaman 99. Dan Bailey menyajikannya dalam sebuah grafik seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y, kalau sumbu X-nya waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah ukuran populasi. Ada kata-kata kunci di dalam grafik ini untuk menjelaskannya, yaitu adanya daya dukung ekologi dan daya dukung ekonomi. Ukuran populasi maksudnya di sini adalah lebih kita katakan jumlah populasi itu ya, bukan ukuran tubuh maksudnya ya, bukan ukuran tubuh. Jadi dengan berjalannya waktu akan terjadi peningkatan jumlah populasi satwa liar itu. Ya, ada situasi-situasi menurut Bailey ini yang dikategorikan pada daya dukung ekonomis dan daya dukung ekologis. Pada fase yang pertama adalah terjadi penambahan jumlah dari populasi itu, maka disebut tingkat kepadatannya minimum. Ya, pada tingkat kepadatan minimum. Nah, ini sangat mengganggu kali. Ini siapa ini kawan ini? Suardi Pohan. Ya Pak. Matikan dulu, matikan. Cek masing-masing suaranya ya, cuma mengganggu soalnya. Oke. Dengan tingkat kepadatan yang dampaknya minimum. Lalu kalau bertambah lagi, maka tingkat kepadatannya menjadi bertambah, maka masuk dalam kelompok daya dukung ekonomi. Lalu kalau bertambah lagi, maka ada keadaan di mana tingkat kepadatannya dikategorikan 3, yaitu tingkat kepadatan
subsisten, dan tingkat kepadatan toleran, dan tingkat kepadatan keamanan. Ya, dan ini adalah tingkat daya dukung ekologis. Maksudnya kira-kira begini. Kalau bertambah populasi itu, maka sampai tingkat jumlah tertentu akan masih bisa ditolerir, masih bisa diterima tingkat kepadatannya karena dampaknya secara ekologis, secara ekonomi dapat dikendalikan, ya, sehingga dampaknya secara negatif minimum. Pada kondisi yang seperti ini, tingkat kepadatan dari populasi itu tidak menjadi masalah. Lalu kalau bertambah lagi populasinya, maka boleh dipungut, boleh dipanen, boleh diambil. Dan disitulah terjadi daya dukung ekonomi itu. Jadi tingkat pemanenan itu hanya sampai pada daya dukung ekonomi, ya, sampai daya dukung ekonomi dicapai. Jadi kalau pada posisi ini populasi itu boleh dikurangi, boleh diatur dengan memanen atau mengurangi dengan cara yang lain, misalnya membunuh, ya, tetapi membunuh dalam artian positif. Oke. Lalu kalau bertambah lagi, maka masuk pada zona daya dukung ekologisnya yang harus dibicarakan. Tingkat keamanannya bagaimana? Tingkat kepadatannya berkaitan dengan keamanan bagaimana? Kalau bertambah lagi maka tingkat kepadatan toleransi, dan kalau bertambah lagi subsistensi. Jadi di sini di dalam pandangan Bailey ini constraint itu adalah makanan. Ya, constraint itu adalah makanan. Kalau pada suatu kepadatan yang sangat tinggi, maka makanan menjadi constraint. Mereka hanya bisa hidup bertahan, subsisten. Ya, mereka hanya bisa hidup bertahan. Kalau kita mundurkan sedikit, kurangi populasinya, maka bolehlah tingkat kepadatan itu ditoleransi. Jadi masih pada daya dukung ekologisnya positif. Kalau dikurangi lagi populasinya, maka tingkat keamanan akan tercapai. Nah, kalau dilakukan pemanenan lagi akan turun lagi, maka akan terjadi tingkat kepadatan dengan pemungutan maksimum. Kalau dipungut lagi, maka tingkat kepadatan dengan dampak minimum. Kalau dipungut lagi, nah hati-hati. Itu bisa menuju titik nol. Ya, bisa menuju titik nol. Artinya adik-adik sekalian, grafik ini bisa kita baca dari dua arah. Kita baca dari bawah di awalnya, atau kita baca dari atas. Ya, kita baca dari atas. Kalau dari bawah tadi, dari awalnya populasinya sedikit bertambah terus, bertambah, boleh dipanen, kemudian kalau terus bertambah terus, dia akan sampai pada suatu batas di mana konsumsi makanan akan menjadi pembatas, sehingga mereka hanya bisa bertahan, subsisten. Nah, sekarang kita baca secara terbalik. Kalau keadaan suatu populasi satwa liar itu sudah dalam keadaan subsisten, itu akan berbahaya juga kalau dibiarkan begitu saja. Ya, daya dukung ekologisnya kalau dibiarkan begitu saja, daya dukung ekologisnya akan turun terus. Bisa justru berbahaya buat satwa liar itu karena makanannya menjadi tidak cukup. Oleh karena itu perlu dikurangi, kira-kira begitu. Nah, kalau populasinya itu dipanen, dikurangi, daya dukung ekologisnya yang tadinya subsisten hanya untuk bertahan hidup, dia menjadi toleran, makin longgar ruangnya. Kalau dikurangi lagi populasinya pada tingkat keamanan. Kalau dikurangi populasinya, maka tingkat pemungutan maksimum. Artinya kalau sudah sampai pada tingkat kepadatan dengan pemungutan maksimum, kita bisa pilih, kita lanjutkan pemungutan itu atau kita biarkan dulu naik lagi dia jumlah populasinya. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, ini bisa kita baca dari dua arah itu. Nah, subsisten berarti batas constraint-nya, kendalanya adalah makanan. Toleran kendalanya adalah ruang. Ya, tingkat keamanan itu, tingkat kepadatan keamanan itu kendalanya adalah predator.
Jadi sekali lagi, ketika populasi satwa liar itu berada pada tingkat populasi tertentu dan dia masuk dalam tingkat kepadatan subsisten, artinya constraint mereka, kendala mereka adalah soal makanan. Soal makanan. Ketika dia masuk pada tingkat toleransi, maka kendala mereka, pembatas mereka adalah ruang. Di situ makanan cukup. Ketika masuk populasi ini dalam tingkat keamanan, musuh mereka adalah predator. Begitu. Ruang cukup, makanan cukup, itu maksudnya. Sangat bagus sekali pandangan dari Bale ini tentang pertumbuhan sigmoid dari populasi satwa liar. Dengan demikian, dengan cara itu bisa dikelola, ya, dikelola satwa liar itu, bisa dikendalikan. Nah, pengendalian jumlah populasi itu bisa dilakukan dengan pengendalian populasi dari herbivora yang berlebihan, ya. Pengendalian terhadap pemangsa predator, atau meningkatkan populasi yang kecil. Jadi tadi di awal itu kalau populasinya kecil kita tingkatkan populasinya. Terus, nah ketika sudah banyak boleh kita panen. Atau kita biarkan dulu sampai populasinya banyak sampai ke pemanenan maksimum. Nah kalau kita biarkan terus, itu tadi masuk dalam zona constraint ekologis. Yaitu tadi pertama adalah tingkat populasi pada constraint ekologis keamanan. Nah, yang ditakutkan di sana predatornya. Masuk ke atas toleransi, toleran. Nah, constraint-nya adalah ruang, terlalu padat. Nah, kalau dibiarkan lagi maka pembatasnya adalah makanan. Makanannya terbatas. Karena populasinya banyak. Begitu adik-adik sekalian. Sebaiknya kalian baca lagi buku ini karena memang kuliah ini hanya untuk memberi inspirasi buat kalian untuk membaca lebih baik. Nah, kejadian pengelolaan itu juga bisa yang disebut dengan translokasi, introduksi, dan reintroduksi. Translokasi itu memindahkan hewan yang ada di suatu habitat itu ke tempat yang lain. Introduksi artinya adalah bisa kita ambil hewan dari tempat yang lain kita masukkan dalam suatu sistem, suatu tempat. Reintroduksi artinya ya kita tambahi lagi, kita ulangi lagi introduksi tersebut. Terima kasih. Nah, tugas kalian ini begini. Jelaskan 5 tipe pengaturan populasi oleh Bailey tadi, ya. Oleh Bailey tadi. Sebaiknya kalian baca bukunya karena sudah saya bilang kalian harus punya itu. Ya, kalian jelaskan. 5 tipe pengaturan populasi menurut Bailey grafik tadi. Dan itu harus dikirim ke tempat pengiriman tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Dan ini bisa dikirim minggu depan, ya, minggu depan. Artinya kalau sekarang hari Selasa, maka minggu depan artinya hari Senin. Ya, sebelum kuliah minggu depan sudah harus dikirim ke email yang sudah pernah saya berikan kepada kalian. Kan sudah pernah saya kasih tahu emailnya tugas-tugas ya, Ketua. Sudah Pak, sudah Pak. Dikirim ke situ, disebutkan judul tugasnya apa, ya. Kalau bisa nggak usah panjang-panjang, 1 halaman atau 2 halaman, tapi kalau 2 halaman dia disatukan dia menjadi satu file PDF, ya, file PDF. Jangan diketik, tulis tangan, karena kalau kalian ketik bisa copy paste kalian dari internet. Nah itu pernah saya temukan ada UTS, ada UAS yang dicarinya jawabannya di internet, copy paste-nya, grafik atau apa dibuatnya itu langsung saya nolkan, ya. Saya nolkan karena jawaban tidak boleh dari internet. Copy paste malah, ya, copy paste malah. Oke, informasi boleh dicari dari internet tapi jangan copy paste kawan. Itu namanya kalian suruh aku mencarinya di internet jawaban kalian. Ada pertanyaan? Kali ini saya masukkan dulu semua ya, jam 18 ini ya.
06 biasanya saya tidak izinkan lagi, kali ini saya masukkan semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugasnya. Ingatkan saya Ketua, dalam 2 minggu ini kita kuis ya. Artinya kuliah lagi 1 kali minggu depan, baru semua, baru kita lakukan kuis. Baik Pak, baik Pak. Demikian juga di pemulihan tanaman ya, ingatkan saya. Baik, selamat sore, jaga kesehatan masing-masing. Jangan sampai Indonesia seperti kejadian di India yang COVID-nya tidak terkendali sama sekali karena rakyatnya tidak patuh. Ya. COVID ini real, itu nyata, betul-betul nyata. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Jangan anggar jago tidak pakai masker segala macam lah, tidak mematuhi prokes. Baik, selamat sore, salam sehat. Selamat sore Pak.